tiktokan gitu. Oh, tiktokan. Di belakangnya itu ada gue lagi makan. Nah terus dia bikin SW kayak makan mulu nih anak gitu. Nah ini komen sama SW-nya teman saya ini, dia komen bilang kalau misalnya wah parah lo gitu. Kata teman saya, parah kenapa, kan cuma bercanda gitu. Emang saya nanggepin ke teman saya itu cuman emang sekedar bercanda gitu, tapi saya bingung kenapa dia bilang wah parah gitu. Kenapa gitu, dia kan sering jadi bahan bulian teman kelasnya gitu. Halo semuanya, welcome di podcast pertama kami. Jadi podcast ini merupakan podcast pertama kami untuk memenuhi tugas proyek yang mengangkat tema tentang cyberbullying. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Firda Ardilia sebagai host dan teman saya Aulia Ramadhani. Jadi cyberbullying itu apa sih? Bullying itu merupakan tindakan yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik maupun sosial di dunia maya ataupun di dunia nyata. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita perkenalkan kedua narasumber kita. Yang pertama itu ada Bapak Wahyu sebagai selaku bimbingan konseling di SMN 95 Jakarta, dan salah satu teman kami yaitu murid dari SMN 95 Jakarta. Ya, halo juga. Jadi saya mau bertanya nih, sejauh pengalaman Bapak menjadi guru BK di SMN 95 Jakarta, Bapak pernah nggak punya pengalaman mengatasi kasus anak-anak yang terkena bullying? Ada. Tolong disebutkan gitu salah satu contohnya. Ya, waktu itu pernah ada anak kelas 12, angkatan 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu karena diledekin bercanda seperti itu ya. Temennya bercanda awalnya. Cuman mungkin karena kondisi temennya itu lagi nggak mood gimana, akhirnya marah. Oh. Karena marah akhirnya main tonjok-tonjok kan tuh berdua, Iya. berantem bulat. Jadi kekerasan. Ya akhirnya awalnya kan dari bercanda kan, dari ngomong. Iya. Karena kondisi dia lagi nggak mood gimana, kesel, akhirnya berantem, bawa ke ruang BK diproses. Ya, terus juga kemarin belum lama ada anak kelas berapa ya, kalau nggak salah kelas 11 ya, sama begitu juga, temennya lagi jalan disengkat, celah, nggak sampai jatuh. Udah sering sih itu. Ya, terus karena dia disengkat mau jatuh, kemudian dia nggak seneng, ditonjok, ceprot, gitu kan. Terus yang nonjok itu nggak seneng, ditonjok balik, sampai handphonenya tuh jatuh. Handphone yang ditonjok kedua itu, karena handphone jatuh kesel lagi kan, main tampol-tampolan, tapi yang nyentak itu yang lebih nonjok lebih banyak seperti itu. Jadi timbulnya ke kasus kekerasan juga ya Pak? Ya awalnya memang bercanda, bullying itu kan bercanda, cuman karena yang dibercandain nggak nerima atau kondisi pikirannya lagi nggak mood atau nggak stabil, akhirnya marah. Itu contohnya. Selama Bapak mengatasi kasus-kasus tersebut, peran lembaga pendidikan di sekolah itu yang paling baik tuh seharusnya bagaimana sih Pak? Ya sebenarnya gini ya, kalau saya boleh kasih pandangan tentang cyberbullying itu, memang yang namanya cyberbullying itu zaman sekarang sudah tidak bisa lagi kita hindari, ya kan, seperti itu sulit. Ya karena apalagi masa-masa remaja kalian, jangankan remaja kalian, saya aja di circle saya itu nggak terbebas dari yang namanya bullying. Iya, Ya kan, benar. temen saya yang mukanya lucu dijadiin stiker, ya kan, gitu. Apalagi kamu yang masih jiwanya jiwa darah muda, bahasanya kan masih remaja, yang emosinya kadang nggak stabil. Jadi menurut saya, kita itu dalam berkawan itu jangan juga kita terlalu baper ketika kita dibullying. Terus juga kalau kita mau bercandain temen, lihat-lihat dulu orangnya kayak gimana, seperti itu. Karena kalau kita terlalu baper dibercandain sama temen, kita nggak bakal punya temen. Iya betul. Iya nggak, gitu, seperti itu. Ya jadi begitu ya. Jadi artinya kita dalam bergaul itu jangan juga terlalu baper ketika dibullying, dan juga hati-hati ketika kita mau ngeledekin temen.
Udah patokan itu aja. Kalau kedua itu kita bisa mengendalikan emosi dalam diri kita, insya Allah ya nggak bakalan terjadi apa-apa gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi Iya. pengendalian emosi kita. Karena memang biasanya tuh kebanyakan orang-orang itu emang ada yang suka sama kita dan ada juga yang nggak suka sama kita tentunya, Iya sih, ya betul. kan. Iya. Jadi yang nggak suka sama kita itu biasanya melakukan hal yang buat dia itu kayak dia kita mau bercanda nih gitu. Padahal menurut orang itu dia nggak bercanda gitu. Mungkin bahas kalau kata orang dia tuh, nih dia orang kelewatan. Tapi kadang yang lebih seremnya itu dia tuh nggak berani ngelawan gitu Pak. Jadi dia cuma diem dan ya udah ngambil hatinya dia aja gitu. Jadi selanjutnya cara kami misalnya nih sebagai korban menyikapi yang baik itu bagaimana? Tergantung model tipe bullyingnya. Cyberbullyingnya kamu digimanain dulu Oh iya. gitu. Kalau sekedar maaf ya misalnya muka kita dipasangin stiker lagi begini, ciluk mbak gitu. Saya rasa itu bukan suatu penghinaan ya kalau Iya. sesama teman satu circle gitu. Tergantung bagaimana kitanya gitu. Kecuali bullyingnya sudah kekerasan fisik itu baru nggak boleh. Tapi kalau Nah. hanya sebatas stiker lucu, apalagi tadi saya bilang di kaula muda di umur kalian itu emang lagi demen-demennya bercanda ya nggak sama teman. Ya itu aja sih. Selama sekolah pernah gak sih punya pengalaman di-bullying di sekolah? Gue tuh nggak pernah ya yang namanya ngerasain bullying atau yang namanya cyberbullying. Tapi makin kesini ada beberapa faktor yang menurut gue kayak kok dia melakukan kayak gini gitu. Kok gue ngerasa kayak gini gitu. Jadi awalnya awal mulanya itu yang gue tahu setiap gue lewat kayak ada beberapa rombongan anak cowok gitu lagi Iya. duduk lah ya. Iya, biasanya Lagi cowok ngobrol-ngobrol, suka ngegoda-godain kadangnya kalau cewek lewat. lagi ngobrol-ngobrol. Tapi ngegodain itu beda Kak. Oh, beda. Beda kayak kan kalau ngegodain Godain. ngegodain cewek cantik kan kayak kak gitu-gitu biasa aja responnya. Iya. Tapi terkadang saya lewat doang nih Pak, saya lewat terus mereka pada ketawa gitu, jadi kan kita responnya saya kenapa nih gitu kan, rasanya nggak kenapa-napa gitu. Oke lah, pertama sekali, terus kedua kali ada kayak gitu juga, terus saya kira oke lah mungkin dia pada bercanda ngetawain apa gitu kan, nggak Orangnya tahu. sama. Ya terkadang beda-beda, bahkan orang itu nggak kenal gitu sama gue nya sendiri, gue nggak kenal sama dia dan mungkin dia juga nggak kenal gitu sama gue. Nah terus pas di kelas moving itu kan kelas yang mencar-mencar gitu Oh kan. iya. Nah terus dia bilang ke temen gue ini lagi bikin status tiktokan gitu Oh, TikTokan. Di belakangnya itu ada gue lagi makan. Iya. Nah terus dia bikin SW kayak makan mulu nih anak gitu. Eh, Terus saya nggak nyebut namanya ya, saya nyebutnya si A gitu. Iya. Si A ini komen sama SW-nya teman saya ini. Dia komen bilang kalau misalnya, wah parah lo gitu. Kata teman saya, parah kenapa? Kan cuma bercanda gitu. Emang saya nanggepin ke teman saya itu cuman emang sekedar bercanda gitu. Tapi saya bingung kenapa dia bilang, wah parah gitu. Kenapa gitu? Dia kan sering jadi bahan bulian temen kelasnya gitu. Wah, posisinya di situ ada saya dong. Win, emang lu sering dibully? Katanya gitu. Enggak kok, gue nggak ngerasa kalau gue pernah dibully gitu kan. Iya. Terus dia bilang, ngechat lagi tuh si A-nya. Kata si A-nya gini, dia itu sering jadi bahan omongan loh di kelas belakang gitu kan, katanya. Posisinya kan emang saya duduknya paling depan, jadi saya nggak tahu gimana tuh orang-orang belakang tuh nanggepin saya tuh gimana gitu. Nah yang nyeritainnya itu memang ya mungkin emang kenal saya karena deket gitu kan, deket. Terus kata dia tuh sering dibully tahu gak sih di kelasnya, katanya. Dia sering diomongin sama kelas-kelas di belakang gitu. Saya nggak ngerasa kayak gitu, saya nggak ngerasa dibully sama teman sekelas, saya nggak ngerasa diperundungin sama teman sekelas. Ya udah asik-asik aja gitu kan. Iya. Terus saya pikir-pikir dari tanggapan orang-orang yang setiap saya jalan dia ketawa, mungkin saya nanggepinnya karena itu kali gitu. Mungkin karena ada orang yang kenal saya dan menjelekkan saya yang saya aja nggak tahu apa-apa gitu. Bisa juga sih faktornya dari situ ya. Iya, Biasanya ada salah satu orang yang nggak suka nih ngeliat Winda, terus menceritakan keburukan gitu
yang padahal itu kayak nggak berpengaruh buat dirinya sendiri. Iya. Jadi kadang orang yang nggak kenal sama saya, bahkan saya aja nggak kenal sama dia, dia bisa kayak tiba-tiba saya lewat ketawa, terus kadang nih cewek lu nih gitu. Sebenarnya saya ngerasa kayak saya itu kenapa gitu, padahal nggak kenapa-napa, kenal sama dia juga kagak, dia kenal sama saya juga kagak. Jadi respon saya sama orang tersebut itu pengen ngelawan, tapi dia nggak spontan gitu, ngeledekin itu nggak spontan. Jadi saya ngiranya dia bercandanya bukan sama saya gitu. Oh, jadi Jadi saya mau ngelawan juga, ya ntar dibilangnya baperan lo gitu. Biasanya kan orang kayak gitu. nah dari masalah Winda ini tuh, Winda sendiri nggak berani gitu untuk speak up ke guru BK, kan apalagi di sekolah, di setiap sekolah tuh pasti ada guru BK gitu kan. Tapi kalau menurut saya, kalau masalah kayak gini tuh sebenarnya yang tadi saya bilang, males menanggapi gitu. Iya. Kayak Buang-buang waktu ya. iya, buang-buang waktu sebodoh amat gitu. Karena menurut saya mereka-mereka semua itu motivasi gitu buat. Jadi karena ada beberapa orang yang ngambil ledekan itu sebagai sakit hatinya dia gitu. Iya. Tapi saya beda. Saya ngambil kata-kata dari mereka itu motivasi. Oh, berarti gue kurang ini gitu. Oh, berarti gue kurang ini gitu. Berarti ya tata letaknya tuh cantik gitu kan. Kalau gitu kurang Pede aja cantik gitu ya, pede. Iya, pede aja. Jadi kayak orang ini diri gua kok gitu. Kenapa gitu? Lagian lu bukan siapa-siapa gua, nggak kenal gua gitu kan. Iya. Jadi kayak mau masuk BK, mau konseling ke BK juga kayak percuma gitu. Lagian nggak mau memperpanjang masalah gitu. Terus ada beberapa guru juga yang bilang mental kamu tuh jangan kayak mental tempe gitu. Itu sih kata-kata yang paling saya ambil ya Pak gitu. Apa teman doang? Mental kamu tuh jangan kayak mental tempe yang cuman diledekin sedikit aja kamu mau keluar lah dari sekolah, kan kadang ada yang kayak gitu. Terus ada saya mau pindah sekolah gara-gara ini gitu. Berarti cara menyikapi Winda ini udah bagus ya Pak ya? Keren Ya, sih. sudah bagus. Kalau misalnya saya yang kayak gitu nggak mungkin kayak gitu dah. Pasti kayak lawan gitu. Emang nggak berani. Bukannya nggak berani, nganggep dia itu nggak penting gitu. Karena Cakep. karena apa ya, masalah-masalah di luar itu lebih banyak. Masalah keluarga saya ada gitu kan, masalah di luar buat masa depan saya banyak gitu, kejar-kejar apa yang saya mau banyak gitu. Kalau saya harus ngurusin orang-orang yang emang gak suka sama saya, itu menurut saya tuh kayak emang ada beberapa orang yang suka sama saya dan ada orang yang gak suka sama saya. Jadi kalau emang dia gak suka sama saya, ya udah biarin gitu. Emang gak harus semua orang itu suka kok sama kita gitu kan. Iya. Jadi itu salah satu menurut saya mungkin, oh dia nggak suka nih sama gue, oh ya udah gitu, sebodo amat, lu kan bukan siapa-siapa gue gitu kan. Keren. Guys, banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini. Semoga bisa menjadi bahan refleksi diri. Terima kasih untuk kedua narasumber kita, yaitu Pak Wahyu yang sudah menyempatkan diri untuk berbagi ilmunya tentang edukasi tentang bullying, dan Winda. Terima kasih untuk ceritanya. Semoga dapat mengedukasi teman-teman semua yang sudah nonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.